Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ardiansah dengan NIM 422201037 dari Prodi Teknik Robotika semester 7. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah simulasi yang mana pada studi kasusnya robot simulasinya bertugas untuk mengantarkan barang dari ruangan 203 ke lobby Braille. Adapun untuk simulasinya, proses pengantaran barang tersebut digunakan indikator buzzer dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu saat robot mencapai lokasi peak, uh, indikator berbunyi buzzer satu kali. Dan setelah itu pada lokasi place atau lobby braille, buzzer berbunyi dua kali. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, di sini pertama saya melakukan setup awal dengan menjalankan arus 2 dan membuka RV sebagai visualisasi utama. Dan ini saya menjalankan pakai lokalisasi sambil melakukan mapping sehingga robot dapat memindai lingkungan secara langsung. Dan di sini saya kita menunggu dulu hingga terbentuk dan tampilan RV secara penuh. Oke, setelah peta muncul, nah di sini saya menggunakan estimate cost, yaitu untuk menentukan posisi awal robot yang di sini agar sistem lokalisasi dapat berjalan akurat. Tahapan ini penting supaya robot mengetahui koordinat awal sebelum melakukan navigasi. Nah, di sini ini kita melakukan navigasi dengan menggunakan kode perintah di pada layar tersebut bertujuan untuk melakukan navigasi. Nah, di sini akan muncul warna biru pada mapnya. Nah, terlihat di ini. Dan setelah itu, setelah semuanya sudah di setup, kita bisa melakukan run pada robotnya dengan perintah RS2 run nav turtlebot. Nah, kemudian goal pertama sesuai ya kemudian dikirimkan goal pertama sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan tadi. Nah, di sini terlihat garis merah. Nah, itu sebagai rute yang sudah di planningnya. Nah, kita tunggu sampai robotnya berjalan. Nah, terlihat pada video di bawah, robotnya sudah mulai bergerak menuju ke ruangan 203. Nah, di sini terdengar bunyi suara beep. Mungkin bisa kita ulangi. Nah, kemudian robotnya akan bergerak ke lokasi peak atau lobby braille. Nah, dia di sebelah sini. Kita percepat saja videonya. Oke. Nah, ternyata di saat menuju itu terdapat beberapa error. Nah, seperti kita lihat di sini. Nah, tiba-tiba dia robotnya di petanya itu terpental ke sini. Nah, yang pada akhirnya kita menggunakan estimate untuk menyesuaikan ulang posisi robot. Lalu pada bagian setelah itu juga terdapat lagi error kedua pada bagian sini. Itu karena ruang lingkupnya yang sempit membuat peta terbaca kurang jelas sehingga kita melakukan hal yang sama yaitu estimate post. Oke, setelah itu ada bagian pintu braille karena di sini pintunya kaca. Itu terjadi error kembali karena robot kesulitan membaca objek sehingga di sini saya menggeser secara manual robot tersebut. Nah, di sini juga karena kembali dia mendeteksi kaca itu jadi terjadi error kembali dan saya juga menggeser robotnya secara manual lagi. Oke, nah setelah seluruh rute dilewati robot mencapai titik tujuan dan terdengar bunyi beep dua kali atau buzzer. Mungkin bisa kita ulangi secara jelas. Oke, jadi secara keseluruhan sistem dapat melakukan mapping dan navigasi dengan baik di area terbuka, namun pada area sempit dan lokasi dengan kaca, sensor mengalami keterbatasan hingga uh, diperlukan penyesuaian. Dengan demikian, penjelasan singkat
mengenai tahapan organisasi, pemetaan dan organisasi menggunakan RUS 2 telah saya lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.